respond for a week. I was in class and then I fell asleep. Hai Gen Rangers, balik lagi dengan aku di video I Edu Genre. Jika mendengar kata genre, mungkin yang terlintas di benak teman-teman adalah yaps, dua anak sehat. Tapi sebenarnya genre lebih dari itu. Layaknya remaja yang punya banyak hal yang belum diketahui dan ingin dicoba, genre membahas banyak hal. Buat teman-teman yang udah follow Instagramku, mungkin masih ingat ini. Hai Gen Rangers, di video I Edu Genre selanjutnya kita akan mengadakan Q&A seputar remaja. Jadi teman-teman bisa tanya tentang semua hal yang berhubungan dengan remaja. Yaps, benar banget. Di video I Edu Genre kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari Gen Rangers nih. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Tunggu dulu. Cuman mau ngingetin, kalau kalian suka videonya, tonton sampai habis dan simak baik-baik. Kalau kalian gak suka, ya tonton aja dulu. Rasa suka gak bisa dipaksain datang secara tiba-tiba. Widih. Kalau kalian ingin jadi pembicara yang baik, maka jadilah seorang pendengar yang baik. Enjoyin aja. Remaja itu umur berapa sampai umur berapa sih? Remaja itu dari usia 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Jadi kalau kamu berada di fase 10 sampai 24 tahun dan kamu belum married, artinya kamu bagian dari kita, para remaja. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurutmu kalau kita belum baik, pantas nggak ya buat nasehatin teman? Takut dibilang sok baik, apalagi munafik. Islam itu nggak mengajarkan kita untuk cermini diri dulu, baru boleh tegur orang lain. Enggak. Tapi Islam itu ngajarin kita untuk perbaiki diri dan pada masa yang sama, hajaklah orang lain. Emang sih terkadang seseorang itu ketika dinasehati dia akan marah atau nggak suka. Karena memang bagian yang paling sakit itu akan perih kalau diobati. Tapi bukannya sebaik-baik teman adalah teman yang mengajak kita pada kebaikan, yang berani buat bilang, lu salah tau, ketimbang kita ngebiarin dia jatuh, ya kan? Oke, next question. Aku dapat 2 pertanyaan yang mirip-mirip. Aku sering gak enakan sama teman yang ngejauh gara-gara aku 1 langkah di depan mereka. Gimana nanggepinnya? Gimana caranya ngatasin orang yang sering merasa tersaingi? Kalian pernah dengar ungkapan, ada banyak orang yang gak mau kamu gagal, tapi ada banyak orang yang takut kalau kamu lebih dari mereka. Percaya deh, itu bener banget. Kenapa? Karena panas dari lampu yang terang benderang itu cuman bisa dirasain oleh benda-benda terdekat, bukan benda-benda jauh. Jadi wajar kalau ada orang-orang yang kamu rasa orang-orang terdekat, tapi malah iri dengan pencapaian kamu dan gak suka. Kenyataannya adalah, gak semua orang bisa nerima kenyataan kalau kamu bisa lebih dari mereka. Jadi, lakukan apa yang menurut kamu benar. Selagi kebahagiaan kamu itu nggak merusak kebahagiaan orang lain, kamu berada di jalan yang tepat. Perasaan orang lain dijaga sewajarnya aja. Jadi, kalau mereka menjauh karena semua pencapaian kamu, ya udah biarin aja. Kita nggak bisa paksa orang lain untuk tetap stay dengan kita dan selalu suka dengan kita kan? Ya udah, lepasin aja. Perasaan orang lain cukup dijaga sewajarnya. Toh kalau temen, mereka nggak akan kayak gitu kan. Remaja itu fase mengkhawatirkan masa depan kan ya? Enggak juga kok, walk to the track aja. Masa depan itu jangan dikhawatirkan. Justru semakin dikhawatirkan, semakin energi kita habis karena takut duluan. Yang kita perlukan itu hanya gerak dan fokus. Kita tetap bisa kok menikmati masa muda tanpa merusak masa depan. Kita juga masih bisa kok mengikuti arus zaman, tapi kita juga harus ingat bahwa kita punya masa depan yang harus dihadapi dan dalam fase ini bukan dikhawatirkan, tapi dipersiapkan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cita-cita tinggi, tapi kerjaan rebahan mulu. Aku menikmati masa muda, apa nyanyiin ya? Today kita mungkin bukan siapa-siapa, but someday, somehow, some way, we will be something. But you gotta start something, karena gak akan ada perubahan apapun kalau kamu gak memulai sesuatu. Kalau kamu punya cita-cita besar, kamu harus melalui proses besar. Kalau kamu punya cita-cita yang tinggi, kamu juga harus punya semangat yang tinggi.
Tunjukin kalau kamu itu remaja yang aktif dan produktif, meskipun sekarang keadaan menuntut kita untuk pasif. Next, good looking apa good attitude dulu yang harus diperbaiki di masa remaja? Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus pilih satu? Karena di pertanyaannya kita disuruh memilih, maka good attitude lebih dulu. Diakui atau tidak diakui, good attitude selalu di atas good looking. Meskipun kebanyakan orang lain lebih respect ke good looking. Tapi first impression kita ketemu sama orang, emang pertama kali yang dilihat itu adalah fisiknya dulu, wajahnya dulu. Tapi setelah step by step dan tahap per tahap kita kenal orang itu, yang kita lihat adalah perilakunya, sikapnya, adabnya, good attitude-nya dulu. Poin cantik dan gantengnya itu akan hilang kalau attitude-nya itu nggak baik. Dan cantik dan tampan itu relatif. Menurut kamu dia cantik, menurut saya belum tentu. Menurut saya dia cantik, menurut kamu belum tentu. Cantik dan tampan itu relatif. Standar kecantikan dan ketampanan orang itu berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa terlihat cantik di mata semua orang, good looking di mata semua orang itu nggak bisa. Tapi kalau attitude, penilaian semua orang sama. Baik atau enggaknya kamu, perilaku kamu, itu yang diutamakan ketimbang fisik. Kan katanya pacaran gak baik, tapi ada kok yang langgeng sampai nikah dan pacarannya gak ngapa-ngapain. Pacaran gak ngapa-ngapain. Puncak tertinggi seseorang marah itu bukannya dia ngomel-ngomel, bukannya dia nasehatin kamu, bukan. Tapi puncak tertinggi dari kemarahan itu adalah diam. Kalau kamu udah dicuekin, udah didiemin sama Allah, hati-hati istidraj. Kok maksiatnya lancar, tapi rezekinya juga lancar. Itu tadi puncak kemarahannya, dicuekin. Sampai dimana Allah itu mendiamkan kita ketika bermaksiat. Disitulah maksud dari penundaan azab. Pertanyaan selanjutnya, pernikahan dini kan gak dianjurkan, potensi perceraiannya tinggi. Terus gimana mereka yang nikah muda atas anjuran agama? Pernikahan dini. Menikah itu hukumnya ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Akan jadi wajib ketika seseorang itu udah siap secara fisik dan finansial dan pasangannya itu calonnya udah ada. Dan kalau nggak disegerakan takutnya akan terjadi zina, maka hukumnya jadi wajib. Kalau dia menikah atas anjuran agama, berarti dia sudah mempersiapkannya secara matang, baik secara fisik dan finansial. Nah, daripada dia berbuat zina, daripada takutnya terjadi zina, lebih baik pernikahan itu disegerakan. Kan ibadah, niat baik nggak boleh ditunda-tunda dong. Kenapa pernikahan dini itu potensi perceraiannya jauh lebih tinggi daripada di usia ideal? Karena emosi masih nggak stabil. Jadi ketika menghadapi permasalahan di rumah tangga, mungkin aja, bisa aja si perempuan ataupun si laki-laki bisa mengambil keputusan yang salah. Karena emosinya nggak stabil dan fisik si perempuan pun belum matang untuk menghadapi yang namanya kehamilan. Tapi syarat menikah, wajib menikah ini tadi adalah siap fisik dan finansial. Artinya kalau dia menikah dengan anjuran agama berarti sudah siap secara fisik dan finansial. Jadi masalahnya di mana? Ribet dah, terlalu gaul dibilang gak punya masa depan, ugal-ugalan. Kuper dibilang terlalu jaga diri, anak rumahan. Bisa kok menikmati masa muda tanpa merusak masa depan? Bisa kok. Boleh temenan sama siapa aja, tapi jangan ambil buruknya. Tetap jadi diri sendiri dan ingat, kalau kamu itu punya masa depan yang harus dihadapi dan dipersiapkan. Yap, segitu aja dulu Q&A kita hari ini. Sebenarnya Q&A kemarin itu harusnya dijawab di Instastory Instagram, tapi karena waktunya nggak keburu, jadi aku jawab di sini. Gak apa-apa kan lah ya. Salam genre, saatnya yang muda yang berencana. Karena pencapaian yang keleleh.
sedang dimabuk asmara. Dan Mengikat di janji video kali ini kita akan membahas pertanyaan salah. hati telah terikat, sepasang mata mengikat, melambungkan asmara yang selalu Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.